Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Vanessa Renisha dengan NIM 0801-128-2328-019. Di sini saya akan mengerjakan untuk soal UTS nomor 3, mata kuliah algoritma pemrograman. Jadi untuk soalnya yaitu adalah membuat program jumlah deret dengan menggunakan fungsi rekursif. Jadi langsung saja pertama-tama kita masuk ke logika pemrogramannya seperti apa. Nah, untuk logika jalan programnya seperti apa, itu tentunya kita harus tahu terlebih dahulu fungsi rekursif itu apa. Jadi, fungsi rekursif itu adalah fungsi yang dia itu akan mengulangi dirinya sendiri. Dia tidak memanggil perulangan, melainkan mengulangi dirinya sendiri. Mengulangi diri sendiri, anggap saja ya. Jadi, tentunya letaknya itu akan ada di sebelum integer main atau sebelum fungsi utama, karena fungsinya itu terpisah. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk rekursif. Kemudian untuk programnya itu kira-kira jika kita input gitu ya, misalnya nilai n, jika kita input n-nya itu sama dengan 3 gitu misalnya, maka deret yang dihitung adalah 1 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3, maaf ya. Nah, di sini seperti yang kita lihat akan ada 2 perulangan nantinya, yaitu perulangan untuk bilangan utamanya ini dan juga perulangan untuk masing-masing pangkatnya. Jadi nanti akan ada 3 fungsi, itu ada fungsi penjumlahannya, ini ya, setiap suku-sukunya ditambahkan, lalu ada fungsi perpangkatan masing-masing sukunya begini. Itu 2 fungsi yang kita gunakan perulangan rekursifnya. Dan fungsi ketiga adalah integer main-nya atau fungsi utamanya. Kira-kira seperti itu. Langsung saja kita masuk ke pseudocode dan nanti flowchart-nya. Baiklah, ini dia pseudocode-nya sudah saya buat ya, dan akan saya jelaskan kali ini. Bisa dilihat di sini ada beberapa fungsi-fungsi yang terpisah. Ini yang saya bilang tadi tuh, sebentar. Nah, bagian sini adalah fungsi untuk pangkatnya, itu namanya pangkat tuh. Lalu untuk bagian yang ini adalah fungsi rekursif untuk penjumlahannya, ini namanya tambah. Dan yang terakhir ini adalah fungsi utamanya atau integer main. Jadi di sini cara kerjanya itu integer main ini akan dibaca terlebih dahulu oleh program. Kita mulai dengan menginput nilai n-nya gitu ya. Nah, setelah itu dia akan menginput nilai n itu ke y. Dan dia akan memasukkan fungsi tambah, itu tambah ny ke variabel p. Nah, karena fungsi tambahnya sudah dipanggil di sini, barulah dia pergi ke fungsi tambah yang bagian oranye ini ya, yang saya lingkar oranye. Nah, di fungsi tambah ini dijalankannya tuh mulai dari sini dan sini. Ini di dalam fungsinya ada pernyataan kondisi. Lalu fungsi pangkat ini untuk apa? Dia tidak dipanggil tuh di integer main-nya. Fungsi pangkat ini dipanggil di fungsi tambah ini tuh, di sini tuh. Nah, jadi cara kerjanya itu saya ulangi ya, akan dimulai dengan integer main-nya, fungsi utamanya, dimana setelahnya dia akan memanggil fungsi tambah, lalu dijalankanlah fungsi tambah ini, yang dimana fungsi tambah ini memanggil fungsi pangkat, jadi dijalankan juga fungsi pangkatnya. Kira-kira seperti ini ya untuk pseudocode-nya. Untuk selanjutnya, langsung saja kita bisa lihat flowchart-nya seperti apa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk flowchart dari programnya. Ini sudah saya buat flowchart-nya karena di sini ada 3 fungsi tadi ya dari pseudocode-nya. Ada fungsi pangkat, fungsi tambah, dan fungsi utama. Jadi di sini juga ada 3 flowchart yang terpisah. Tapi ini tidak terlalu rumit ya flowchart-nya. Kita mulai dari flowchart untuk integer main atau fungsi utama dulu. Ini sangat sederhana flowchart-nya karena seperti yang kita lihat ini adalah fungsi utamanya, hanya terdiri dari input n atau read n ini ya. Kemudian ini proses y diisi n, kemudian p diisi dengan fungsi tambah ny, tinggal dimasukkan saja, dan yang terakhir itu cetak p. Nih.
Hanya seperti ini ya untuk fungsi utamanya, sangat sederhana. Jangan lupa harus dimulai dengan start dan diakhiri dengan end. Selanjutnya bisa kita lihat ini adalah flowchart untuk fungsi tambah tuh. Nah yang ini ya. Oke. Nah, kalau untuk fungsi tambah ini, di sini dia memang tidak ada for, tapi bentuknya adalah bentuk perulangan rekursif, sehingga untuk di flowchartnya itu tetap menggunakan ini segi 6 ya, karena segi 6 itu untuk perulangan for lebih tepatnya. Jadi ini kita input dulu ny. Kenapa? Karena dari sini tuh fungsi tambah itu diinput ny dari integer mainnya ya, maka di sini kita input dulu ny, barulah dia masuk ke perulangannya, yang dimana jika dia benar dia akan melaksanakan yang ini tuh, begitu berulang seterusnya hingga tidak memenuhi dan n. Nah di sini sudah saya jelaskan tadi ya, fungsi tambah ini memanggil fungsi pangkat tuh di bagian sini, fungsi pangkat, dan di fungsi pangkat itu diinput nilai xy. Ini untuk flowchart fungsi pangkat. Nah tentunya di awal jadinya diinput ya nilai xy nya ke fungsi ini. Sama saja ini seperti fungsi tambah, tapi untuk fungsi pangkat ini prosesnya ya berbeda, tapi kurang lebih sama gitu. Untuk perulangannya dari I1 sampai N, dan dia akan mengulangi operasi ini, dan ini akan terus berulang hingga dia tidak memenuhi lagi dan keluar nih ke false ini, keluar dari perulangan dan dia ke N. Kira-kira seperti itu untuk flowchartnya. Lalu untuk programnya langsung saja akan saya jelaskan juga. Nah ini adalah programnya, sudah saya buat ya kira-kira seperti ini. Nah jadi ini terlihat jelas ya, ini integer main, ini fungsi tambah tadi, dan ini fungsi pangkat. Jadi ketika kita jalankan gitu, kita run. Nah, ini belum diperbagus ya ininya. Tapi bisa kita lihat di sini dia meminta input ya, karena garisnya berkedip-kedip, misalnya tadi 3 gitu ya. Nah, hasilnya adalah 32. 32 ini didapat dari 1 pangkat 1 ya, ditambah 2 pangkat 2 yaitu 4, jadi 5, ditambah 3 pangkat 3 27. 5 tambah 27 32 benar. Nah, karena di sini programnya masih jelek ya, masih begitu saja, bisa kita tambahkan. Nah, di integer main kita tambahkannya. Oke, misalnya kita tambahkan cout program menjumlahkan ya. Menjumlahkan atau program ya, jumlah deret. Begitu aja ya. Kita inline. Lalu di sini kita cout lagi. Masukkan bilangan n deretnya gitu ya, di input nilai n nya dan ke sini. Apalagi tuh yang kurang kira-kira. Sepertinya di sini ya, sebelum cout p ini kita juga bisa buat cout hasil penjumlahan deret. Nah coba kalau kita run lagi, nah jadinya seperti ini, dia ada keterangannya gitulah. Nah oke, kira-kira seperti itu untuk programnya. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan program. Setelah ini sudah saya buat untuk penjelasan programnya. Untuk ini di sini saya masukkan untuk nilai n-nya itu 3. Nah jadi di sini yang bisa kita lihat nih, ini dia berulang, ini perulangan ya. Kan dia ada 2 perulangan tuh, ada perulangan yang tambah menjumlahkan deret, dan ada perulangan satu lagi pangkat untuk memangkatkannya. Nah, yang pangkat itu ada di dalam si perulangan yang tambah. Nah, jadi ini nih. Nah, ini yang bagian pangkat dan ini tambah bagian atas ini. Jadi nanti ini dari 3 dulu ya. Dia itu akan cari dulu 3 pangkat 1, 3 pangkat 2 sampai 3 pangkat 3. Kemudian diinput tuh nilainya ke fungsi tambah. Lalu dicari 2 yang 2 pangkat 2-nya dan 1 pangkat 1-nya. Setelah itu setiap nilainya itu akan ditambahkan untuk si fungsi tambah ini. Nah, kira-kira seperti itu.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.